Sehat itu harus yang pertama sehat jasmani, betul. Artinya secara fisik sehat. Yang kedua dia mental, spiritualnya sehat. Yang ketiga sosialnya sehat, artinya dia di pergaulan dia oke gitu kan. Definisi yang keempat harus produktif. Nah, produktif ini apa? Artinya sehat finansial. Itu definisi sehat. Pertanyaannya di luar sana, banyak nggak orang-orang yang secara fisik sehat, jasmani ya, mental, spiritualnya sehat, sosialnya sehat, tapi finansialnya nggak sehat. Nah, ini jadi bahaya, jadi problem. Oke? Nah, ini data 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2014. Amerika mundurnya setahun. Jadi Amerika tuh kalau 2017 dipublish itu data 2016. Indonesia kalau publish 2017 berarti dia mundur 3 tahun. 2014 ini udah paling update tuh, nggak ada lagi yang update-nya. Jadi nunggu, tadi nanti 2018 akan keluar data 2015 gitu. Ya kayak gitu, dia mundurnya 3 tahun datanya. Paling tinggi stroke. Terus jantung, pembuluh darah, darah tinggi masuknya di situ. Terus diabetes dan seterusnya, dan sampai segini lah. Infeksi pencernaan. Ada satu nyempil kecelakaan lalu lintas 2,6%. Kebaca? Betul? Iya. Apalagi yang punya riwayat. Makanya pernah nggak masuk kuliah tuh ada form yang harus diisi gitu, riwayat penyakit keluarga. Bener nggak? Suruh diisi. Oh, bapak saya pernah sakit ini, ibu saya pernah sakit ini, paman saya pernah. Kenapa? Itu related. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga, om kita, tante kita, bude kita, pak de, kakek kita ada riwayat diabetes, kita pun akan diabetes. 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan kita pun diabetes. Berdasarkan ilmu kedokteran memang begitu. Ya. Jadi orang sakit itu mendasari salah satunya adalah riwayat keluarga. Wah, nakut-nakutin nih. Bukan nakut-nakutin. Kita akan sakit juga. 10, 15, 20 tahun lagi ke depan kita akan sakit yang sama. Kecuali, ada kecualinya. Jika kita cegah. Berarti pencegahan penting. Kita punya anak kita jadi nanti dia sakit. Kalau kecuali jika dicegah. Berarti pencegahan penting nggak? Ini pola pikir pencegahan. Sedangkan coba teman-teman lihat, antum lihat semua masyarakat Indonesia sekeliling kita habitnya gimana? Kalau sudah sakit, kalau sudah datang keluhan, baru mereka datang ke dokter. Mereka nggak mikir pencegahan. Ini yang salah kaprah, salah besar. Padahal dari zaman Indonesia Merdeka, Muhammad Hatta itu sudah merancang sistem pencegahan penyakit loh. Tapi nggak dijalanin. Ini fakta. Ya, nah sini bisa dipahami ya. Jadi kita akan sakit juga kecuali kalau kita cegah. Kita nikah, punya anak kita akan sakit kecuali kalau kita cegah. Nah artinya kita harus edukasi. Nah pencegahan itu penting. Kalau kita nggak cegah kita sakit. Itu rumusnya begitu. Kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan. Nah ini harus kita berhenti, kita harus stop. Kenapa? Obat itu racun. Orang minum obat makin sehat apa makin sakit? Makin sakit. Dapatnya tahu dari mana? Kalau kita belajar itu harus berdasarkan fakta. Harus ada dalil yang menguatkan. Benar gitu. Nah ini dia. Diabetes yang ada makin usianya bertambah makin sehat makin sakit. Makin sakit. 20-44 3,7% diabetes. 45-64 13,7-nya diabetes. Usia makin lanjut 65 ke atas diabetesnya makin naik angkanya. Artinya dunia kedokteran, para kalangan medis, orang-orang kesehatan ini oke lah, dalam dunia pengobatan mereka makin canggih. Tapi kita ini semua gagal total dalam pencegahan penyakit, setuju nggak? Kalau kita nggak gagal, angkanya gimana? Dia nggak naik, minimal sama. Berarti kan 45-64 13,7%. Usia makin nambah, minimal tidak bertambah orang yang sakit. Sama deh. Atau kalau bisa turun bahkan. Ini pemahaman yang kita harus paham dulu. Gitu loh. Teknologi makin maju. Ada CT scan, MRI, segala macam, bioresonans, semuanya canggih gitu ya. Tapi untuk pencegahan, ya, hipertensi sama, kolesterol sama, kolesterol nanti ke jantungnya, obesitas sama, kanker pun sama. Jadi ternyata semuanya begitu. Makin usia nambah makin sakit kita. Kecuali kalau kita cegah. Kira-kira informasi ini berguna nggak buat masyarakat luas? Berguna. Jadi pencegahan, cegah. Anggaplah dari 10 orang yang kita sampaikan fakta ini, satu aja melakukan, mengubah tindakannya, mengubah perilakunya, dia hijrah, dia migrasi, dia ubah pola pikirnya jadi pola pikir mencegah penyakit, dan dia melakukan apa yang kita sampaikan, pahala jariah nggak? Itu pahala ngalir terus tuh. Wah, saya kan punya riwayat keluarga diabetes, saya nggak boleh makan manis-manis nih, ini terlalu manis nih. Ah, janganlah, saya makan pisangnya aja biasa. Dia melakukan gara-gara kita udah sampaikan fakta ini, kita dapat pahalanya begitu. Nah ini, jadi harus disampaikan lagi nih. Fakta data ini harus kita sampaikan lagi nih. Ya begini-begini ya. Artinya, kita usia bertambah, kita makin tua. Mati itu pasti. Tapi dalam kondisi kayak gimana?
yang kiri apa yang kanan. Entah kenapa paradigma masyarakat di Indonesia tuh kalau usia tua itu sakit gitu loh. Emangnya nggak boleh kita punya kakek nenek? Emang nggak boleh kita punya orang tua kita tua tapi sehat terus? Nah, itu kita pengennya gimana? Orang tua, ibu, bapak, nanti di usia tua mereka yang kiri apa yang kanan? Kayaknya kita nggak pengen orang tua kita ke sebelah kanan, bener nggak? Kita pengennya ke kiri aja gitu loh. Ya oke lah, usia nambah deh. Pasti itu mah sunatullah. Tapi kalau bisa main kiri lah. Artinya ini hanya bisa terjadi jika dari sekarang kita ngapain? Kita cegah. Cegah itu gimana? Berarti kita tidak boleh jadi sakit. Nah, apa yang bikin tubuh sakit? Yang bikin tubuh sakit itu ada 3. Yang pertama asam berlebihan, yang kedua dehidrasi kurang minum, yang ketiga radikal bebas. Kita bahas satu-satu. Asam berlebihan itu apa? Ini pertanyaan, apa yang Anda makan dan minum pagi ini? Rasa-rasanya orang Indonesia, termasuk kita, bukan hanya orang tua kita, termasuk saya. Nasi lah, gorengan nih kan, tepung-tepung, gula yang manis-manis, manis pakai gula, betul nggak? Kayak begini, susu, soda, ini kita minum, kita makan. Dan ini semuanya sifatnya asam ternyata. Ingat tadi asam berlebihan bikin tubuh sakit. Nih, ini makan-makanan yang sifatnya asam. Ini yang sebelah kiri sifatnya asam, yang tengah-tengah yang hijau ini netral, yang kesana sifatnya basa. Terlalu asam sakit, netral ya netral, sehat berarti harus basah. Yang sehat kalau kita lihat jeruk, pisang, alpukat, wortel, tahu, tempe yang begini-begini. Ya anggur, brokoli, semangka, sayur, buah, banyak kayak begitu. Nih penyebab utama kanker kata Dr. Otto Hendrik Warren peraih Nobel tahun 1931 Nobel Kesehatan Dunia. Kanker, cancer, there is only one prime cause. Kanker hanya ada akarnya tuh satu doang. Akar asal muasalnya tuh satu doang. Kanker muncul karena perubahan metabolisme ke kondisi primitif. Metabolisme yang benar itu kita menghirup oksigen, tubuh di metabolisme yang benar begitu. Tapi yang terjadi pada kondisi kanker, dia tubuhnya itu switch, dia berubah, dia memfermentasi gula. Dari mana gula berasal? Ya, you know lah. Makanya itu jadi bumerang yang nggak bagus. Fermentasi gula, tubuh memetabolisme fermentasi gula menghasilkan asam. Paham ya? Gulanya manis, bukan rasa di mulut nih, asam bukan di mulut, sifat, ya, bersifat asam. Nah, kondisi jaringan kanker menyebabkan tubuh bertambah asam. Kebayang ya? Jadi kan pertama fermentasi gula, ya kan? Lalu terjadi menghasilkan asam. Gara-gara ini muncul kanker. Jaringan kanker membuat tubuh bertambah asam. Asamnya naik lagi. Jadi kankernya apa yang terjadi? Tambah parah. Karena kanker tambah parah, kanker membuat kondisi tubuh kita makin asam lagi. Loh, jebakan maut nggak tuh? Arahnya kemana tuh kalau udah kayak gitu tuh? Stadium kankernya makin lanjut, kondisi asamnya makin lanjut. Simpelnya gimana? Cegah, jangan sampai tubuh kita asam. Nah ini kata Dr. Otto Hendrik Warburg. Kata Dr. Helmut Giflas, dia bilang jagalah tubuh Anda tetap basah. Basah ya, bukan asam. Kalau asam bersiap terhadap semua masalah kesehatan. Nah ini Dr. Keiichi Morishita. Ini di bukunya beliau Hidden Truth of Cancer. Jika darah berubah menjadi kondisi yang asam, maka kelebihan asam ini disimpan di suatu bagian tubuh. Jadi kalau tubuh kita darah asam, asam ini akan ditumpuk di satu bagian di tubuh kita. Kita nggak tahu di mana dia dapatnya. Asam yang disimpan di bagian tubuh tersebut akan membuat sel-selnya mati. Sel di sekitar mati. Kenapa? Nggak kuat, terlalu asam deh. Mati deh. Nah, tapi nggak semua sel mati. Ada yang mampu bertahan. Nah, yang mampu bertahan ini, itu abnormal dia. Dia nggak normal. Harusnya gimana? Kalau kena asam mati. Kalau kena asam dia bisa bertahan, berarti dia abnormal. Ini disebut keganasan. Yang namanya keganasan berarti apa? Jadi artinya, supaya kita sehat, apa yang harus kita lakukan? Solusinya simple. Zaman dulu ada pepatah, you are what you eat. Bener nggak? Anda adalah apa yang Anda makan. Iya kan? Kira-kira pepatah tersebut bener atau enggak? Bener ya? Ada sejarahnya lagi. Cerita lagi sejarah nih ya. Sejarahnya gimana? You are what you eat. Jadi zaman dulu orang lihat tubuh manusia ini kan daging. Iya kan? Jadi apa yang kita makan jadi daging. Anda adalah apa yang Anda makan. Apa yang Anda makan jadi daging. Jadi solusinya apa? Solusinya sederhana. Ubah aja makanannya. Berarti berubah tubuh kita. Kan gitu. Logikanya begitu. Dirubah makanannya, dirubah tubuh. Jadi gantilah makanan kita menjadi vegetarian. Selesai sudah. Berarti kita makannya buah-buahan, sayur-sayuran. Udah. Telur nggak bisa. Susu nggak bisa. Kok jadi susah ya? Makanya ada pertanyaan. Masyarakat bisa nggak? Belum tentu. Kira-kira sanggup nggak berubah pola makan jadi vegetarian? Siapa yang oke siap? Kayaknya saya oke deh vegetarian. Jadi dari 10 orang yang yes cuma 2 doang gitu loh. Ya kalaupun yes, 5 tahun lagi masih vegetarian nggak? Belum tentu. Kebayang ya?
Berarti mencegah itu memang butuh perjuangan gitu loh. Iya kan? Makanya ada pertanyaannya, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya you are what you eat itu paradigma lama. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata tubuh kita, you are what you eat, udah nggak relevan. Ilmu pengetahuan ditemukan bahwa 75% tubuh kita adalah air ternyata. Ya, air. Ada bukunya tuh, Masaru Emoto. Ya kan? The Power of True Water, kata pengantar oleh Agim. Ya, tapi jelas dalilnya di Quran ada, ya kan? Di ilmu pengetahuan ternyata betul 75% tubuh kita adalah air. Jadi solusinya ternyata bukan hanya mengganti pola makan. 75% tubuh kita air. Jadi yang harus kita ganti adalah air. So, change your water. Sampai sini bermanfaat nggak nih data fakta slide ini? Gimana kalau kita sampaikan ke masyarakat atau keluarga kita dulu deh? Kira-kira mereka dapat pencerahan nggak? Dapat perbaikan nggak mindsetnya? Ya. Jadi karena tubuh kita harus diganti air, kan gitu aja. Gantinya pakai air apa? Ya kalau mau diganti air harus air yang kualitasnya terbaik biar tubuh kita pun komposisinya jadi komposisi yang sangat-sangat optimal terhadap kesehatannya kan. Nah, maka itu air yang terbaik itu apa sih? Apa kira-kira? Berarti harus diganti air yang terbaik. Air yang terbaik air Zam-Zam. Oke. Ada yang mau membantah nggak? Air ini nggak baik. Air ini berbahaya buat kesehatan. Air ini ternyata tidak terbukti berkhasiat itu. Ada yang membantah nggak? Penelitiannya kan jelas semuanya. Ada. Nah, Allah Maha Adil. Allah bikin nggak hanya di Mekah, di Jerman, di Perancis, di India, di Jepang, di Meksiko ada mata air yang komposisinya persis seperti air Zam-Zam. Dan ini sudah diteliti. Ditelitinya di mana? Di PubMed. PubMed itu apa sih? PubMed ini adalah dia search engine sih sebenarnya. Tapi kita bisa bilang gini, ini pusat jurnal online, jurnal ilmiah terbanyak, terlengkap, terbesar di seluruh dunia. Ini 26 juta jurnal di PubMed ini. Googling aja PubMed ya, 26 juta jurnal ada di sini. Dan kalau kita search tentang Zam-Zam, penelitiannya ada. Komposisinya apa, ion-ionnya ada, semua itu ada di sini. Tinggal dibaca aja. Bahasa Inggris ya, jenis bahasa Inggris lah. Ini jurnal internasional, masa bahasa Indonesia? Tapi kalau ini jurnal ada di dalam PubMed, dipertanggungjawabkan secara ilmiah, prosedurnya benar, sampelnya benar, metodenya benar, dan yang melakukan penelitiannya pun pasti kredibel, orang-orang yang kredibel di bidang tersebut. Zam-Zam sudah ada penelitian. Nah, yang menarik yang di lingkaran ini, the water is alkaline. Airnya alkaline, alkaline itu basah, airnya itu alkali atau air alkali, air basah, alkaline water. Yang pH-nya rata-ratanya adalah berapa? 8. Tadi kan lihat tabel ya, yang netral itu 6, 7, 8 ke sana basah, di bawah 6 ke sini asam. Asam bikin penyakit. Zam-Zam sehat, kenapa? pH-nya 8. Kira-kira mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala bikin di mata air tertentu di dunia titik-titiknya cuma ada beberapa aja, yang airnya sama Allah dinaikin dikit jadi 8, terus tiada manfaat? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dibikin jadi 8 pasti ada manfaatnya. Jadi nggak ada orang bilang Zam-Zam itu nggak ada manfaatnya itu. Sama kayak air biasa. Nah, bermanfaat. Lanjut, pH 8. Jadi apa solusinya? Solusinya konsumsi air yang sifatnya alkaline water, basah, alkali. Sampai sini bisa dipahami ya. Apapun nama penyakitnya, semua berasal dari akar yang sama, yaitu terlalu banyak sampah asam di dalam tubuh. Di buku tersebut ada. Ini Dr. Gerard Bresnan, dokter kepresidenan Amerika. Dengan minum air alkali, kita dapat membuat tubuh kita menjadi lebih basah dengan sangat mudah. Karena apa dia bilang sangat mudah? Karena kalau ganti pola makan sangat susah. Yang gampang apa? Ganti air deh. Toh, kalau kita lapar, kita ngapain? Kita makan. Suruh ganti makanan, nggak mau, susah. Cuman 2 orang yang mau ganti makan. Itu pun belum tentu 5 tahun lagi masih begitu, ya kan? Tapi kalau kita haus, kita ngapain? Ganti air. Kalau ganti air bisa nggak kira-kira? Ada yang nggak bisa ganti air di sini? Gampang aja kan? Mau ganti air? Mau, gampang, simpel kayak gitu. Robert Young, penulis pH Miracle, dia sudah tulis 62 judul buku, sudah diterjemahkan 29 bahasa, dan sudah terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia. Nah, dia bilang apabila seorang bertanya pada saya, tolong pilih satu cara untuk membuat tubuh saya, tubuh keluarga saya, untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Caranya gimana? Dia bilang, minum air
alkali terionisasi. Ini jurnal lagi, Trends in Food Science and Technology. Para ilmuwan di Jepang membuktikan secara ilmiah bahwa air alkali bukan hanya bermanfaat buat pengobatan, tapi juga untuk pencegahan penyakit berat. Penyakit berat apa? Ini ada diabetes, kanker, arteriosklerosis, ini penyumbatan pembuluh darah ya. Penyumbatan pembuluh darah tuh yang menyebabkan stroke, jantung koroner tuh arteriosklerosis namanya. Terus ada neurodegenerative disease, neuro tuh saraf, degeneratif tuh penurunan, pikun, Alzheimer bahasa medisnya. Jadi kalau misalnya, kita punya nenek saya mah sudah pikun, wajar, namanya juga nenek, itu nggak wajar, itu penyakit Alzheimer. Tidak ada orang tua harus wajib pikun, tidak ada. Ya, itu Alzheimer, itu penyakit, itu bisa dicegah pikun itu. Efek of hemodialisa itu cuci darah. Jadi kalau punya kenalan saudara yang sakit ginjal lalu cuci darah, ya kan? Nah ini solusi banget nih air alkali. Nah ini pH chart diulang lagi, yang kesini itu sakit, yang 67 netral, 8 ke sana basah sifatnya ya, resume aja. Yang pertama karena terlalu asam, yang kedua karena kurangnya minum, dehidrasi. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. 75% tubuh kita air, cairan. Bahkan darah komposisinya 90% air. Di buku Dave Carpenter, Change Your Water, Change Your Life, judul bukunya, gejala dehidrasi itu perasaan lelah. Pernah nggak ngerasa gini? Rasanya tidur udah banyak, tapi rasanya masih ngantuk aja. Nah, itu perasaan lelah, itu dehidrasi. Selnya itu udah kering, sehingga metabolismenya nggak bagus. Jadi recovery nggak bagus. Kita tidur, tubuh nggak recovery. Gara-gara apa? Gara-gara kering selnya. Susah BAB, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, susah berkeringat, kolesterol, ketidakseimbangan asam basa, gangguan kulit, jerawat. Itu dehidrasi. Solusinya apa? Kasih air. Your body many cries for water. Dehidrasi disengaja atau tidak menyebabkan stres, nyeri kronis, dan banyak penyakit degeneratif. Tubuh Anda tidak sakit, you are not sick, you are thirsty. Jadi jangan obati kehausan dengan obat-obatan. Kalau haus, obatnya apa? Minum. Minum tuh gimana sih yang bener? Solusi untuk dehidrasi gini. Minum yang bener itu 1 hari berapa? Dari mana itu ilmunya? Punya teman yang gemuk sekali nggak? Obesitas. Kira-kira anak saya umur 2 tahun minumnya 8 gelas sehari nggak? Terus orang yang gemuk 100 kg berat badannya obesitas, dia minumnya 8 gelas juga. Berarti berapa minum yang benar sehari? Yang benar itu gimana yang benar itu? Medicine Science and Sports and Exercise berapa tuh? 45 ml per kilogram berat badan. Nah, beratnya berapa? Berat badanmu berapa? Kalikan 45 ml, minumnya segitu sehari. Jadi kalau saya punya anak, berat badan anak saya 10 kilo, berarti minumnya berapa anak saya itu? 10 dikali 45, berarti berapa? Per hari anak saya minumnya 450 ml, simpel gitu doang. Kalau yang tadi teman kita yang obesitas 100 kilo, berarti dia harus minum berapa? 4.500 ml, berarti berapa? 4,5 liter sehari, itu harus dia minum. Ya, nggak perlu dihafal karena gampang aja lah. Indonesia merdeka tahun 45. Sudah kali kan. Gampang ya? International Marathon Medical 30 ml per kilogram berat badan. Kesimpulannya ya 30 sampai 45 oke lah. Jangan di bawah itu. Ya kan? Jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu bahaya gitu sudah. Kehilangan 22 sampai 30% total body water bisa menyebabkan apa dia bilang? Koma dan kematian. Itu ada rujukannya. Sauka Human Water Needs Nutrition Review tahun 2005. Halaman 30. Kalau saya berat 80 kilo, berarti saya harus minum per hari berapa? 3,5 liter. Yang pertama tadi asam berlebihan, yang kedua tadi dehidrasi kurang minum, yang ketiga nih penyebab penyakit yang ketiga karena radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih? Radiasi, polusi, stres, dan gizi buruk, poor nutrition. Ini SMF, static magnetic field, handphone. Penggunaan handphone, telepon genggam nih, sebelum pakai telepon kayak begini. 15 menit pakai telepon kayak begini. Ya, orang dewasa. Pada anak-anak umur di bawah 5 tahun, efeknya 5-6 kali lipat, 7 kali lipat orang dewasa. Efeknya. Gara-gara SMF, static magnetic field, telepon genggam. Jadi kalau sudah tahu informasi ini, artinya apa? Tidur jangan dicas taruh deket bantal itu salah sudah. Nanti besok kalau ketemu lihat gitu ya, di mana aja lah kita lihat ada orang tua yang biar anaknya nggak rewel, dikasih gadget, suruh nonton. Pak, berani tegur nggak? Harus tegur. Jadi boleh kasih tonton anaknya video bermanfaat, tapi di-download dulu. Jangan ada gelombang sinyalnya. Salah. Oke ya. Ini yang pertama ya. Merokok, ya itu suka bikin penyakit. Ini semua saling berhubungan. Radikal bebas dalam polusi udara 300 kali lipat lebih merusak daripada asap yang berasal dari tembakau. Ngeri ya? Ya kita hidup, ya kita naik motor, ya kan? Pinggir jalan, polusi udara, itu semuanya kan asap gitu loh. Solusinya gimana jadi? Hidup di hutan kan? Yang udaranya bersih,
Di dalam tubuh 1-2% oksigen dikonversi menjadi radikal bebas. Kok hidup di hutan juga masih dapat radikal bebas ini ya? Gimana caranya gitu kan? Bahkan tubuh kita, sel tubuh kita, dia bermetabolisme ya, dia menghasilkan 10.000 kali dalam sehari memproduksi radikal bebas. Artinya sunatullah radikal bebas mah sudahlah. Pasti kena dong. Yes. Nah mungkin enggak, tubuh kita bikin kok radikal bebas. Mau gimana coba? Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya. Buah kita biarkan lama-lama rusak ya, karena dia terkena radikal bebas, teroksidasi bahasanya. Istilahnya oksidasi. Jadi kita butuh asupan antioksidan terus-menerus tiap hari. Kenapa? Karena sunatullah tubuh kita ini radikal bebas banyak sekali. Dari luar dapat, dari dalam produksi. Mau gimana coba? Makanya ada istilah antioksidan. Kita butuh asupan antioksidan terus-menerus, antioksidasi. Nah, di sini bisa dipahami ya. Vitamin C dari jeruk tahun 50. Kalau sekarang tuh kita sebanding dengan 8 jeruk. Itu pun kalau organik. Kebayang nggak? Jangan-jangan kita beli jeruk 10.000 sekilo. Bukan dapat vitamin C, malah dapat racun. Ya, ini ada namanya Ray Kurzweil, nanti googling juga ya. Ini orang cerdas, jenius ya. Ini penemu voice recognition dulu. Nah, ini penemunya, seorang futuris ya. Beliau ini bilang manfaat air alkali. Manfaat air alkali tidak hanya sekedar membasahkan cairan tubuh. Hal yang terpenting adalah ORP negatifnya yang tinggi. ORP negatifnya yang tinggi yang memiliki kemampuan menetralisir radikal bebas. Jadi radikal bebas bisa dinetralisir dengan ORP negatif yang tinggi. Apa itu ORP? ORP itu singkatan oxidation reduction potential. Dia bisa positif, bisa negatif. Makin positif angkanya, makin sifatnya oksidatif. Berarti makin merusak. Makin negatif, makin bersifat reduktif. Reduktif berarti antioksidasi. Kebalikannya. Buah-buahan, kalau dikatakan buah-buahan mengandung antioksidan, berarti harusnya buah-buahan ORP-nya positif atau negatif? Negatif, harusnya negatif karena positif oksidasi, antioksidan, reduksi. Kesini reduksi. ORP pada buah-buahan. Nih, buah pir negatif 300 sekian, jeruk negatif 300 sekian, pisang negatif 400 sekian, tomat negatif 203. Berarti benar buah-buahan mengandung antioksidan. Buah-buahan yang organik. Ini ya, kelihatan ya. Udah. Dan ternyata Masya Allah ciptakan air-air ajaib ini. Dia itu reduce water. Dia dibilang natural reduce water. Jadi ada jurnal yang menyebutkan bahwa air-air ini mempunyai kemampuan mereduksi. Reduce tadi ingat, reduksi itu apa? Kiri negatif. Jadi air-air ini diukur negatif. Jadi air ini, saya merinding jadi ceritanya. Air ini kita minum nih, ternyata dia reduksi. Jadi semua racun itu kita minum air zam-zam ya, air-air kita minum dia terreduksi, dia ngikat racun dibuang, detox. Ini Allah udah bikin luar biasa kan. Air ini ternyata dia punya kemampuan mereduksi, dia ORP-nya negatif. Dan kata Ray Kurzweil, dia bilang hal terpenting dari air alkali adalah ORP negatifnya itu. Karena mengikat radikal bebas. Di penelitian itu disebutkan sumber mata air ajaib ini memiliki kandungan molekular hidrogen. Hidrogen itu gas H2, molekular hidrogen, gas H2. Jadi rupanya mempunyai kemampuan mereduksi karena adanya gas hidrogen di dalam air itu. Nah, hidrogen itulah yang membuat mampu mereduksi ORP negatif. Sekarang bahkan kalau googling ada namanya MHF, Molecular Hydrogen Foundation. Keren banget nih, meneliti khusus molekular hidrogen. Ada 500 jurnal lebih yang sudah mereka teliti, yang dari segala macam asosiasi kedokteran seluruh dunia. Kesimpulannya apa? Nih yang dilingkarin merah. Over 500, lebih dari 500 jurnal ternyata membuktikan gas hidrogen memiliki terapeutik potensial, kemampuan terapi terhadap semua organ tubuh, every organ, semua organ tubuh, dan menyembuhkan 150 different human disease model, menyembuhkan 150 penyakit di tubuh manusia. Semua organ tubuh dan 150 jenis penyakit disembuhkan oleh hidrogen. Dahsyat kan? Kita edukasi tentang dua hal. Satu, edukasi kesehatan, ya ini tentang ini. Yang kedua, kita harus ngerti melek bisnis. Nah, sekarang buka otak bisnisnya nih. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dari sekarang, orang sakit flu, batuk pilek, terapinya pakai apa? Hidrogen. 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, orang sakit diabetes, hidrogen. Orang kanker, hidrogen. Yang darah tinggi, kanker, diabetes, keluarga kita, terapinya apa? Hidrogen. Air apakah itu? Tadi kan dijelaskan tuh, salah satunya zam-zam, ya kan? Salah satunya zam-zam. Pertanyaannya simpel. Kalau zam-zam itu 1 liter harganya berapa? 1 liter itu 100.000.
Tapi kebayang nggak? Sekarang kita minum, kebutuhan minum kita 45 ml dikali berat badan kita. Bapak kita berapa beratnya? Ibu kita berapa beratnya? Kita berapa beratnya? Kakak kita, adik kita berapa beratnya? Orang-orang yang tinggal dengan kita satu rumah berapa beratnya? Kalikan semua, total semua. Itu satu hari minimal berapa? 10 liter bisa. Saya aja harus 3,5 liter minum. Belum istri saya, belum anak saya, belum yang ngasuh di rumah, yang kerja di rumah. Total kayaknya bisa lebih. Kalikan 100.000. Kalau 10 liter aja kali 100.000 berapa? 1 juta sehari. Kalikan 30 hari. 30 juta. Biaya untuk minum. Tapi gini, mohon maaf. Kalau enggak begitu, sakit kanker, terus dioperasi, perawatan kemoterapi, sekarang jalan lagi di Sukabumi, 1 bulan habis nggak tuh 30 juta? Lebih. Sekarang pertanyaannya, mending uang itu buat berobat, apa mending uang itu buat cegah? Kenapa? Orang rata-rata mikirnya sama, 30 juta, mahal banget. Kalau udah sakit lebih keluarnya loh. Satu nih, mindset kita benerin. Yang kedua, masyarakat ini belum ngerti. Masyarakat ngertinya apa? Beli air zam-zam mahal. Ada nggak keluargamu sakit? Ada. Udah keluar uang berapa? 30 juta ada? Jadi mending mana? Buat berobat? Apa buat cegah penyakit? Muncullah teknologi ERW. Apa itu ERW? Sebuah mesin elektrolisis, air masuk mesin ini, diproses elektrolisis, keluar ke bawah nih sifatnya asam. Yang keluar ke atas ini yang sifatnya basah atau alkali dan punya ORP negatif tadi. Makanya dia dibilang electrolyze reduce water, sama kayak air zam-zam. Reduce water sama. Bedanya zam-zam natural dari alam, ini elektrolisis. Hanya beda itu aja. Karena ini jadi solusi nggak? Solusi. Kalau nggak gimana? Kita harus beli air zam-zam. Wah, dana nggak cukup. Gimana dong? Ya oke sih, saya tahu lebih penting mencegah. Tapi kan, jadi apa solusi terbaiknya? Kalau kita harus minum air yang reduksi. Air yang reduksi, apa yang harus kita lakukan? Kalau harus minum air zam-zam, pindah jadi warga negara Makkah. Gratis. Ambil aja. Mau ambil pakai jerigen, ambil bawa pulang. Minum aja sepuasnya. Nah, masuk akal nggak kalau kita harus pindah menjadi warga negara Makkah? Maka overpopulasi dong. Nggak bisa juga. Airnya mah gratis. Diambil nggak bakal habis. Jadi solusinya apa? Ini yang harus dipikirin. Ilmuwan mikirin. Electrolyze reduce water. Nah ini ada jurnalnya. Dari tahun 60 ERW, electrolyze reduce water, sudah digunakan di Jepang sebagai area kesehatan. Dan tahun 66 oleh Departemen Kesehatan Jepang sudah disahkan penggunaan mesin ERW dipasang di semua rumah-rumah. Tahun berapa? 66. Indonesia tahun 66 apa ya? Orang Jepang sudah mikirin rakyatnya minum pakai mesin ERW di semua rumah. Tahun 94 Departemen Kesehatan Jepang terbentuknya perkumpulan air alkali tahun 94. Dari 66 sampai sekarang 2018 berarti sudah berapa tahun? 50 tahun lebih, betul nggak? Jadi warga negara Jepang sudah 52 tahun oleh pemerintahnya disuruh minum ERW. Berarti harusnya warga negara Jepang sehat nggak? Sehat ya? Harusnya sehat kan, udah 52 tahun sehat. Apa hasil bukti nyata bahwa warga negara Jepang sehat? Buka aja di Google, cari angka harapan hidup, usia harapan hidup tertinggi negara apa? Nomor 1. Apakah ada solusi? Ada, yaitu apa? Electrolyze reduce water tadi. Jadi bukan sekedar air alkali, tapi harus air yang ERW. Ini Dr. William Kelly, penulis buku Dr. Hugo Scott, dia bilang apa? Air alkali yang diproduksi oleh mesin elektrolisis adalah kemajuan terpenting dalam dunia kesehatan semenjak penemuan penisilin oleh Alexander Fleming. Dulu tuh ibu-ibu masak di dapur ya, tangannya keiris, itu tangannya bisa bengkak, bernanah, infeksi, meninggal. Nah, Alexander Fleming temukan penisilin dari jamur itu kan. Jamur dia temukan penisilin, itu bukan menyelamatkan orang 100, 200, 1000, 2000, ratusan juta nyawa pada saat itu diselamatkan. Nah, sekarang penduduk dunia 7,5 miliar. Gimana caranya menyelamatkan 7,5 miliar penduduk? Gimana caranya? Apa solusinya? ERW. Pasang di rumah masing-masing. Nah, ini coba yang kiri yang kanan nih. Kira-kira berapa usianya? Yang lebih tua yang mana nih? Ini sebelah kiri pendiri perusahaan Enagic, nanti saya ceritakan. Nah, yang kanan ini yang mana adik, yang mana kakak nih? Yang kanan? Yang kanan ibunya. Ini anaknya. Nah, ini air ERW di Indonesia. Solusi terbaik ERW gitu ya. Ini air ERW di Indonesia total. Perfect. Itu sedikit pengetahuan bisnis lah. Ada yang tahu perusahaan Total? Atau pernah lihat apalah merek Total gitu di luar? Pernah tahu pom bensin Total? Total itu perusahaan juga, perusahaan konstruksi juga. Kalau perusahaan besar seperti Total bikin air, artinya teori ekonomi aja sederhana lah.
Kalau ada penawaran karena adanya permintaan, simpel aja. Artinya Pak, masyarakat Indonesia sudah mulai ngerti. Nah, tapi kalau datang ke supermarket besar, Carrefour, Giant atau Hypermart, ada satu rak khusus ERW dan harganya lebih mahal. Ini ada merek Perfect, Pristine, Liquo, E+, Milagros, hijau ini mereknya Kimia Farma ya. Ini ada merek Kangen Water. Yang mana yang paling bagus dari ini semua merek-merek ini? Sama aja. Saya kasih tahu sama aja. Jadi kalau besok ada orang pedagang gitu ya, berbisnis air alkali terus dia bilang, wah merek saya ini lebih bagus loh daripada merek yang lain. Sama aja, sama-sama RW kok. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama aja. Nah yang jadi masalah antioksidan, hidrogen, molekular hidrogen, itu akan berkurang drastis dalam waktu 18-24 jam. Berkurang drastis. Kenapa berkurang drastis? Hidrogen itu apa tadi? Gas. Gas sifatnya uap, hilang nih. Pertanyaannya ini, dari ini air ini dikemas di pabriknya sampai masuk ke supermarket terus kita beli itu udah berapa hari? Hidrogennya sudah hilang. Jadi cuma sisa alkalinya aja. Antioksidan nggak dapat. Bagaimana kalau kita minum suplemen antioksidan? Nah, suplemen antioksidan gimana? Jurnalnya. Efek suplemen antioksidan dalam tubuh. Studi menyimpulkan bahwa suplemen antioksidan tidak dapat mencegah kanker, kardiovaskular atau kematian. Jadi antioksidan dari suplemen itu nggak cegah penyakit. Jadi antioksidan yang cegah penyakit itu apa? Hidrogen. Balik lagi, muter-muter hidrogen lagi. Kalau kita air RW-nya beli, yang di pasaran, yang di botol, yang di galon, itu sudah hilang antioksidannya. Itu bukan solusi. Jadi apa solusi yang paling benar? Punya mesin RW sendiri di rumah. Kayak orang Jepang, tiap rumah punya mesin RW dari tahun 66. Di Jepang ada 13 perusahaan yang memproduksi mesin RW. 13 perusahaan, 13 merek yang berbeda. Dan setiap perusahaan punya beberapa tipe kan? Ada 40 tipe di Jepang. 40 tipe, banyak sekali gitu. Sampai warganya juga ya mau merek apa aja tergantung selera. Ada yang modelnya futuristik, ada yang digital, ada yang analog, nggak tahu lah pokoknya gimana. Kurang lebih kayak gitu, mereknya macam-macam, tipenya macam-macam. Nah kalau di Indonesia gimana? Kita lihat dulu nih, kalau kita mau beli impor sendiri, nih Alibaba. Alibaba tahu? Siapa yang nggak tahu Alibaba? Alibaba.com. Tahu ya? Jack Ma yang punya Alibaba.com. Itu orang dari miskin banget sampai terkaya nomor 1 di Cina, dia ownernya Alibaba. Gitu loh. Harganya berapa? 40.000 US dollar. Kalikan rupiah, berarti berapa? Kurang lebih 500 jutaan, ya nggak? Jadi solusinya adalah punya mesin ERW, beli. Berapa? 500 juta, beli. Invest. Kira-kira mahal apa enggak? Mindset dulu kita mainkan dulu. Jadi mindsetnya gini, kita punya orang tua, kita datang ke rumah sakit ke profesor ya. Prof, kita menghadap, gini loh Prof. Tolong Prof, saya punya uang 1 miliar. Prof, saya punya uang 1 miliar. Tolong profesor bikin apapun caranya kepada kedua orang tua saya. 1 miliar ini saya kasih ke profesor. 2 orang tua saya ini tidak boleh sakit sampai saya bayar 1 miliar. Mau nggak bayar? Demi orang tua kita nggak sakit, rela keluarga? Pokoknya nggak boleh sakit. Saya nggak mau lihat orang tua saya tua nanti sakit-sakitan. Tolong, saya siap bayar 1 miliar. Rela nggak keluarga 1 miliar? Itu loh. Jadi mahal apa enggak 1 miliar itu? Kalau untuk supaya orang tua kita, keluarga itu baru ngomong orang tua sih. Keluarga konteksnya orang tuanya iya, anak-anaknya iya, pasangannya iya. Masyarakat di luar sana, mungkin orang tua kita, paman kita, bibi kita, uak kita, mereka nggak ngerti. Oh, 5 juta mahal banget. Kenapa? Mereka nggak ngerti mindsetnya. Ini harus kita luruskan. Kasih mindset yang benar. Ah, saya mah ntar dulu dah, jangan ngomong 500 juta lah. 5 juta kan mesinnya segede apa itu buat produksi massal. Gimana kalau saya cuma mau pakai buat di rumah aja? Kalau yang tadi dijual di Alibaba itu yang buat produksi massal. Saya nanti dulu, saya nggak mikirin bisnis lah, yang saya mikir mau sehat dulu. Saya mau pakai yang di rumah aja, saya pakai sendiri sehat, cukup. Ya sudah, ini aja nih. Di Indonesia ada. Merek yang masuk Indonesia perusahaan apa? Energik, perusahaan Energik. Airnya namanya Kangen Water. Jadi orang tua kita perlu nggak pasang mesin Kangen Water di rumah? Kangen Water kembali ke asal. Ini bahasa Jepang, Kanggeng. Lucu ya namanya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Kanggeng. Kanggeng artinya kang itu back, geng itu asal muasal, origin. Jadi back to origin, kembali ke asal muasal. Ini perusahaan Energik, pabriknya di Osaka, kantor pusatnya di Jepang. Di Amerika ada kantor, di Indonesia ada kantor, 27 kantor cabang sedunia. Dia sudah di banyak negara internasional. Dan di Jepang ada 40 tipe, ada 13 perusahaan. Tapi di Jepang sendiri pun, Energik itu satu-satunya perusahaan yang dapat sertifikasi dari Asosiasi Pencegahan Terhadap Penyakit. Sertifikasinya, macam-macam lah. Ini ada patennya nih, ISO-nya. ISO ini mungkin sering lihat ya, 13845 ini ISO untuk sertifikasi medical device. Nah ini kalau kita pasang di rumah, bisa dari air keran, PDAM, air sumur bisa, tapi bersyarat. Syaratnya harus pH-nya 7. Kalau air di rumah nggak penuhi syarat, gimana? Ya udah, beli aja air galon. Pakai ada pompa kecil begini baru masuk ke mesin.
Bisa juga. Tergantung mau yang mana yang lebih cocok. Ini mah situasional. Ini mesinnya kayak gini, ada bisa 7 pH air. Nah ini Kangen Water bisa 8,5, 9, 9,5, tinggal kita pencet aja. Jadi gini, nasi kan asam. Masa kita nggak boleh makan nasi? Bukan kita nggak boleh makan nasi. Kita tetap makan nasi. Tapi masak nasinya pakai air yang pH-nya 9,5. Pencet aja 9,5, udah air itu keluar cukup 9,5. Jadi karena nasi asam, airnya 9,5, kalau dimasak jadi gimana nih nasi? Temu tengah-tengah, nasinya jadi sehat. Kalau bikin kopi, teh kan asam, gimana dong? Masa nggak boleh minum kopi lagi? Selama-lamanya bukan. Boleh, tapi bikin kopinya pakai air semua. Jadi kopi yang sehat, teh yang sehat. Semua jadi sehat. Masak sayur, masak apa, semua pakai air. Jadi tidak ada yang kita ganti pola makan. Yang kita ganti apa? Airnya. RW. Ada pH 11,5, strong Kangen Water namanya. pH kuat nih, ini jangan diminum, bahaya juga kalau terlalu pH-nya terlalu tinggi kan. Ini buat apa fungsinya? Nih, ini buah kalau kita cuci ya gitu aja. Kalau kita cuci pakai 11,5, keluar warnanya kehijauan, kuning kehijauan. Apa itu kuning kehijauan itu? Pestisida. Sama juga dengan halnya kita cuci beras keluar air tajin. Kalau cuci pakai 11,5, air tajinnya jadi warna kuning kehijauan. Apa itu? Pestisida. Ini jurnalnya ada, reduction of pesticida, reduksi pestisida pada sayuran segar, buah-buahan, termasuk beras juga. Sama pokoknya cuci pakai itu, pestisidanya kerontok semua dengan pengolahan dengan air. Selama ini kita masak nasi, pestisidanya masih nempel. Kenapa emang kalau pestisida masih nempel? Sakit apa? Ini jenis-jenis pestisida, ini penyakitnya. Kita lihat, kanker, leukemia, kanker. Punya anak dikasih makan buburnya pestisida. Anaknya sekolah pestisida, anaknya kuliah pestisida, jajan di warteg pestisida. Sekarang banyak orang nikah nggak punya anak. Kenapa? Pestisida. Kalaupun tidak pestisida, hamil, kerusakan saraf, anaknya hiperaktif, anaknya autis. Zaman saya SD 30 tahun yang lalu, satu kelas itu normal aja teman-teman. Coba sekarang, satu kelas tuh 30 anak, ada satu yang ABK. Anak-anak itu zaman sekarang semua pasti sakit. Nervous system damage, kerusakan saraf otak. Luar biasa kan? Kalau kita sayang sama diri kita sayang sama keluarga kita. Apakah kita biarkan orang tua kita makan nasi yang isinya pestisida? Sekarang gimana caranya kita mau cuci makanan supaya tidak ada pestisida? Caranya gimana? Nggak bisa. Kalau kita punya mesin ini, tinggal pencet. Mau masak, pencet tuh. Beras, pencet tuh. Bikin 11,5, cuci, buah, masak. Mantap sudah. Kalau kita nggak punya mesin, apa yang harus kita lakukan? Kita beli. Berasnya beli, air buat cucinya beli 2 kali, mending kalau murah 500 mili itu harganya 50.000, 75.000. pH normal ada juga yang pH 7 ya, buat minum susu bayi, minum obat lah ya. Ini beauty water pernah lihat ya, semprot pH-nya 5,5, 6, 2,5 asam kuat, jangan diminum juga ya, bukan diminum, dibuat antiseptik. Sudah uji lab 30 detik nih kuman-kuman yang mati, 30 detik. Ya, ini 2 detik bakteri coli ya, 2 detik hancur. Tapi kokos 2 detik hancur. Ini cepat banget. Kalau anak-anak tuh mau makan cuci tangan susah, jadi semprot pakai ini. Ini bu, anaknya pakai ini bagus nih, antibakteri tangannya. Ini Dr. Hiro Misinya, ahli bedah pencernaan, guru besar di Albert Einstein College Medical di New York. Penemu nih metode electrosurgical polypectomy colonoscopy. Waduh, ngerti nggak tuh? Colonoscopy itu ini teropong yang dimasukin, mohon maaf ya, lewat anis diteropong kondisi ususnya. Polipektomi, ektomi itu potong. Jadi kalau diteropong di dalam usus ada keganasan, polip dipotong. Tapi yang motong adalah electrosurgical, ada robotnya. Potong, polipnya copot. Ini nemuin dia. Ini orang jenius nih. Salah satu bedah pencernaan yang terbaik seluruh dunia, salah satunya di New York dia bilang apa, air Kangen adalah air minum terbaik dalam kekuatan menghidrasi blood dibanding RW yang lain. Ini vokalis grup band Aerosmith, Steve Tyler namanya. Ini punya 4 mesin Kangen Water. Jadi sudah jadi gaya hidup di luar negeri juga gitu. Di Indonesia juga sama. Ini teman kita pasang mesin di rumahnya Pak Yusuf Kala, wakil presiden kita. Bu Siti Fadela Supari, mantan Menteri Kesehatan, kabinet Pak SBY kemarin ya. Kalau ketik Kangen Water selebriti gitu ya, selebriti Kangen Water, artis Kangen Water, keluar nanti foto-foto orang-orang ini. Tiger Woods nih juara dunia golf, Jennifer Lopez, Magic Johnson, ini pemain basket LA Lakers berhenti basket karena didiagnosa kena HIV/AIDS. Sampai sekarang ternyata orangnya masih hidup, punya 8 mesin Kangen Water. Leonardo DiCaprio ya kali ini tahu lah. Tony Robbins, Elton John, pesulap nih. Ini mantan Presiden Obama dengan istrinya Carlos Santana, ada pemain kita Brad Pitt bintang film. Evander Holyfield ini mantan juara tinju dunia. Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia, punya 26 mesin Kangen Water di rumahnya.
Jadi satu rumah mesinnya 26. Pak Purnomo ini mantan Menteri Pertahanan. Titi Puspaya ini mesinnya Mas Anang, Ipo Santosa, ini Tegal, Abi Sleng, grup band Sleng gitarisnya. Nah ini beliau, ini Umi Pipik ya. Marcel, Niji, dan Mbak Inul Daratista, nih Denny Tabur, Guru Soekarno Putra, Cesar, Dewa Eka Prayoga, Pusat Wijayanto, yang The Massive, Ustaz Felix Xiao, Kiai Haji Abdullah bin Mustiar, Andin, Kevin Aprilio, Ustaz Sub Syahrini, Ria Ricis, Ria Irawan sakit kanker, terapinya pakai tangan water mesinnya. Ya Dr. Ari Ginanjar di SQ, Bang Kopeng, Nafa Urbah, di Persik, banyak lah. Kalau googling masih banyak. Nah ini cuma sebagian aja. Bukan hanya cuma dapat airnya, obat dirawat ada. Johnson, tahu perusahaan Johnson? Produksi pH 5,5. Kita tinggal pencet aja, buka keran keluar 5,5 beauty water. Mau mandi pakai itu bisa. Jadi kita sudah kayak punya pabrik-pabrik begini, membersih kewanitaan, obat luka, antiseptik, obat dirawat. Kita jadi nggak perlu beli ini berat. Ngiritnya deh, pengeluaran berkurang karena kita maintenance, kita nggak perlu beli lagi. Kafe ya, kopi kekinian harusnya begini. Farm, peternakan, pertanian, hidroponik, ayam minumnya tangan water. Ayamnya tangan water. Jadi ayam itu tingkat kematian ternaknya itu lebih kecil, lebih sehat-sehat, lebih gemuk-gemuk. Harga jual meningkat. Gara-gara beli satu mesin dia banyak dapat benefit gitu loh. Jual kiloannya lebih banyak. Kemoterapi usus ya, gosong terapi bisa bagus lagi. Ya ini rumah kanker, rumah yayasan Rumah Cinta tuh untuk anak-anak penderita kanker yang kurang mampu. Ada dekat rumah sakit Sadikin. Terapinya pakai apa? Anak-anak pakai kemoterapi. Berapa harga mesinnya? Nah, berapa aja harga kesehatan tadi sudah dibilang ya. Punya uang 1 miliar mau nggak dikasih profesor itu asal orang tua kita nggak sakit? Berapapun sebenarnya kita beli kalau kesehatan. Kalau sudah sakit, udah kanker, keburu kanker, mau nggak supaya bapak tuh nggak usah berubah gitu. Dia sehat, bisa lari pagi, olahraga, wah main bulu tangkis, main tenis, main basket, lari, jogging, nyetir sendiri kemana-mana, sehat gitu, mau nggak? Berapa harganya? Supaya bapak bisa kembali ke ya, dekat apapun pun siap gitu loh. Kalau udah masuk rumah sakit tau nggak berapa? ICU itu satu malam itu 1,5 juta. Kamarnya doang, belum tindakan, belum jasa, belum obat-obatan. Makanya nggak heran kalau masuk ICU itu sehari itu 2,5 juta, 3 juta sehari. Enak punya mesin, enak ya. Nah ini harus kita sampaikan ke orang tua kita, ke keluarga kita, keluarga besar kita, ke masyarakat luas bahkan nantinya. Bahwa punya mesin itu untung kenapa? Karena mencegah sebelum sakit itu lebih untung. Lah saya udah keburu sakit, keluarga saya udah keburu sakit. Ya sudah, kita bantu penyembuhan, kita bantu terapi pakai air. Toh sudah jelas kok banyak penyakit yang terbantu. Jadi kan hanya karena ganti air. Ya selain itu multifungsi, jadi nggak usah beli macam-macam. Pasti pengeluaran berkurang. Dan juga bisa banyak sedekah air. Ini buat usaha ya, oke, itu nggak jadi masalah. Kita punya air, kita mau jadikan usaha. Yang SD 501 48.500.000. Berarti kalau dibandingkan dengan 500 juta Alibaba, mahal, murah. Itu nggak ada mahal murah dah kalau ngomongin kesehatan dah. Yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua harus punya mesin, bener nggak? Karena nggak ada lagi solusi lain. Atau yang lebih bagus ada 63.900. Saya punya tim baru umur 20 ke 21, jualan setahun nabung beli mesin karena dia udah ngerti gitu loh. Saya usaha karena saya jadikan bisnis. Nah gambarannya gini, gambaran simpelnya, ada nggak sehari kita beli kopi, roti, makan yang isinya pestisida, sifatnya asam, keluar 20.000 sehari nggak? Ada pengeluaran segitu sehari untuk beli yang sifatnya asam? Lebih, kalau dikalikan 15 tahun 100 juta loh. Artinya 15 tahun dari sekarang kita sudah keluarin uang 100 juta, kita dapat apa? Dapat sakit, rugi double. Duit keluar banyak, yang dapat bukan sehat, malah sakit. Nah ini mesin 48,5 dibagi 15 tahun sehari 9.000 kita iya, bapak kita juga, ibu kita juga, kakak kita, adik kita juga. Kalau di rumah ada kakek, nenek semuanya minum, berarti kan tinggal dibagi aja. Jadi receh-receh. Kita punya rumah, punya kendaraan, anggaplah motor, mobil. Pertanyaannya simpel, ini aset atau bukan? Definisi aset menurut hukum ekonomi adalah apa? Segala suatu benda bernilai yang memberikan arus kas positif, cash flow positif, artinya ngasih duit masuk. Jadi rumah yang kita punya aset bukan? Liabilitas. Aset kok rumah saya? Loh, kok bisa? Kan di rumah saya ada 20 kamar, saya jadikan kos-kosan. Ya udah, itu aset rumahnya bener, karena rumahnya ngasih duit. Tapi kalau enggak ya bukan aset, itu tempat ini bukan aset. Sekarang pertanyaannya, kalau kita punya mesin ini, kita cuma keluarin 48.500.000, kita bisa cegah seluruh keluarga kita dari penyakit, dan kita bisa jadikan bisnis. Berarti ini aset atau bukan? Kalau punya mesin ini aset bukan? Kenapa? Karena bisa ngasih income. Paradigmanya harus kita luruskan dulu tuh, ini asetnya. Jadi, sekali lagi nih, kita punya mesin ini tujuannya adalah apa? Investasi. Dan juga dia bisa mengirit biaya kesehatan tahunan di Amerika sebesar $1,5 triliun sampai 90%. Jadi pengeluaran akan susut 90%. Sekarang kita melangkah yang bab 2 tentang bisnis. Kalau kita mau bisnis yang simpel di dunia air ya,
air isi ulang. Kan air isi ulang harus ada izin itu dinas kesehatan setempat, ada checklist, ada standarnya. Jadi kalau kita datang ke dinas kesehatan mau bikin isi ulang, nanti sama orang dinas itu ada checklist yang harus kita isi. Begitu kita sudah penuhi syarat baru keluar izin dari dinas. Nah, misal ditembak kan gitu, izin. Perlengkapan itu kalau nggak standar kan kita nggak lolos izin. Ketika pulang kalau nemu isi ulang tanya, Mang, kalau bikin isi ulang instalasi semua habis berapa? Tanya 30 juta loh kurang lebihnya. Belum termasuk sewa tempat, kontrak, kalau pinggir jalan bisa keluar berapa? 100 ya. Nah, sekaligus buka di Kementerian UMKM, singkatan dari UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, tolong dilihat, dicek. Apa itu definisi usaha mikro? Dikatakan mikro jika modalnya kurang dari 50 juta, itu mikro. Kalau usaha kecil 50 sampai 500, usaha menengah 500 sampai 5 miliar, di atas 5 miliar itu sudah usaha besar. Kalau misalnya mau bisnis kos-kosan, kira-kira butuh modal berapa? Berapa modalnya? Miliaran ya. Jadi minimal banget usaha kos-kosan tuh masuk usaha menengah loh. Bahkan kalau kos-kosan itu yang pinggir jalan raya, depannya langsung ada angkot yang 24 jam, itu berapa nilainya? Jadi sudah usaha besar masuknya kos-kosan itu. Nah sekarang kita bicara usaha mikro, modal di bawah 50 juta. Sekarang mau bisnis apa? Usaha fashion tuh minimal menengah, rumah makan tuh menengah, 500 ke atas, yang bonafit, yang murah. Nah, jadi mau bisnis apa yang di bawah 50 juta sekarang? Isi ulang salah satunya. 1 galon isi ulang berapa? 5.000 lah tengah-tengah ya kan? Bicara bisnis ya, kita mau dapat omset 1 juta per hari. Untuk bisa dapat 1 juta per hari dengan harga jual 5.000 per galon, berarti harus jual berapa galon seharinya? 200 galon sehari. 200 galon sehari suruh jual, sanggup nggak? Kalau produksi mungkin bisa aja karyawan ya bikin 200 hari ini. Bisa aja karyawan ngerjain, mau jual ke siapa? Nah itu masalahnya. Kalau bisnis kangen water gimana? Sama izin, urusin izin, modalnya kurang lebih 30 juta, nggak perlu sewa tempat karena kita pasang di sini di rumah aja. Kenapa di rumah kan kita minum, kita masak pakai air itu. Galon yang 19 liter, ini 50.000 aja kita jual. Belum galon ya, tambah galon 80, 85 ya. Terus galon yang 5 liter 25.000. Yang strong acid semprot sama acidic water tuh 50.000 sepasang. Strong kangen 11,5 tadi, cuci beras pestisida 50.000. Nah kita mau dapat 1 juta sehari, kita harus jual berapa? Kita cuma jual 5 aja loh. Kalau 5 sehari masuk akal nggak? Gimana caranya kita jual 5 tapi dengan mudah menyenangkan? Ada strateginya. Gimana strateginya? Strategi sekarang kita bahas ya. Strateginya seperti apa? Yang pertama edukasi. Gini, kalau kita tanya sama orang sekeliling kita, kanan kiri depan belakang, tetangga, RT RW segala macam, kita tanya kangen water tahu nggak? Mungkin mereka tahu, tapi apakah mereka sudah diedukasi, ada penelitian jurnal? Belum tentu. Jadi cuman sekadar tahu, mungkin lihat mereknya, pernah lihat spanduk bannernya, cuman itu aja gitu, sekadar tahu gitu aja. Jadi perlu kita edukasi supaya mereka paham. Gambarannya gini, kalau tadi saya edukasi nih, jadi pengen nggak mengubah hidup? Minimal banget gitu ya, sebelum kita ngomongin mesin, saya beli dulu deh 1 galon buat orang tua saya. Kebayang gitu nggak? Saya coba dulu deh. Nyoba dulu deh, nanti orang tua saya di Sukabumi, saya suruh beli deh di Sukabumi deh, tinggal minta kirim. Ya coba dulu lah 1 minggu. Kebayang kan? Karena kalau sehat minum kan untuk pencegahan penyakit, gitu, bukan untuk apa-apa gitu. Tapi minimal kalaupun tadi ada kerasa kayaknya saya kalau tidur tuh rasanya nggak cukup, bangun tuh kayaknya masih ngantuk, itu udah gejala-gejala dehidrasi, coba aja. Ya badan seger, enak gitu loh. Terus nggak gampang capek, minimal gitu. Itu namanya edukasi. Strategi kita adalah edukasi, kita jemput bola. Sehari 1 atau 2 kali edukasi. Jadi semua bisnis apapun sama sih. Sama aja, kalau nggak diedukasi, market, pasar nggak akan ngerti. Ya kan? Kan kuncinya diedukasi kan? Kunci segala bisnis apapun diedukasi gitu. Kita punya kerudung, orang mana tahu kerudung ini bagus. Ini loh, ini kerudung ini bahannya beda nih ya. Coba dijelasin nih ya, ini tuh kombinasi, katunnya sekian persen, ini sekian persen kombinasi, sehingga dia kalau kena sinar UV, dia mantul. Iya kan? Ibu tahu kaca film? Nah, kaca film tuh mantul. Jadi ini setara dengan kaca film yang di penelitiannya adalah bisa mencegah penyakit kanker. Karena laku nggak tuh kalau diedukasi? Beli. Orang jual kerudung aja, kalau diedukasi, orang pada beli. Nah, kunci edukasi. Yang kedua, orang kalau sudah, wah, udah kebuka, sudah ngerti, sudah paham, ya kan? Kita buka peluang bisnis. Nah, peluang bisnis apa? Gini Pak Sep, buka reseller Pak Sep. Reseller artinya mereka jualin produk kita kan gitu kan. Di sini juga sama. Kita punya mesin ya, kita edukasi lalu kita buka reseller. Reseller itu dapat diskon. Diskonnya berapa? 30%, 50%. Bedanya di mana? Kalau 30% orang simpen deposit 500.000 di kita. 50% diskon depositnya 1 juta. Ya produk 2 juta diskon 1 juta. Jutanya bayar dulu deposit. Atau yang berikutnya berlangganan. Apa tuh berlangganan? Berlangganan itu bayar 500.000 sebulan Pak Asep. Jadi 1 RT nih, Pak Asep 1 RT itu ada berapa kakak kurang lebih?
Banyak 100 kakak ya. Nah, ini kata kuncinya. Ke tetangga-tetangga satu RT, Pak, daripada beli eceran, mending belinya langganan aja. Langganan berapa? 500.000 sebulan. Maka mereka tanya, kalau saya 500.000 sebulan, saya dapat berapa galon? Berapa galon kira-kira? 500.000 sebulan, dapat berapa galon? 10? Terus si bapak tetangga kita bilang gini, loh saya beli ketengan 50.000, langganan 500.000, sama aja harganya. Mending saya eceran aja, nggak menguntungkan buat pelanggan. Nah, idenya bagaimana kita membuat penawaran kepada tetangga-tetangga satu RT ini yang mereka nggak bisa tolak. Mereka tuh kalau nggak langganan tuh rasanya rugi sekali gitu loh. Jadi kira-kira mau dikasih berapa galon? Supaya mereka merasa sangat untung sehingga mereka kalau nggak ngambil rugi banget adalah berapa galon? Kalau bisa 20. Kalau bisa 20, sepuasnya aja gimana Pak? Sepuasnya loh. Oh, sebulan. Loh, sebentar Pak Asep, sepuasnya itu gimana? Terserah Bapak. Bapak mau ambil 10, 20, 30, 40, ambil aja Pak. Pokoknya 500.000 saya segini. Bapak langganan internet nggak? Langganan. IndiHome bayarnya berapa sebulan? 500.000. Dipakai nggak dipakai tetap segitu. Nah sama nih air juga gitu. Bapak terserah 500.000 terserah mau ambil berapa galon terserah, yang penting sehat sana. Kalau hitungannya limitnya berapa satu keluarga habisnya? Gak ada limit Pak. Biasanya ya orang mau 100 juga nggak apa-apa. Tapi faktanya pernah nggak ada ngambil 100 galon? Udah pernah. Paling banyak juga 15 Malu ya. sendiri Pak. Wah, tar dulu. Kalau nanti mereka bagi-bagikan ke keluarganya yang lain, gimana dong? Nggak apa-apa, bagiin aja. Kalau budenya Pak Denya minum pada sehat, berkahnya ke siapa? Ke kita. Kita rugi nggak? Enggak. Kenapa nggak rugi? Kan cuma buka keran. Bisnisnya nggak usah pelit-pelit banget lah bisnis. Orang cuma buka keran, apa ruginya? Itu bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tetangga satu RT kita edukasikan, boleh mereka diundang ke rumah atau kita yang samperin, itu teknis aja. Yang penting kita harus paparkan edukasi ini seluas-luasnya. Tapi kita punya mesin. Kalau sepuasnya, kira-kira orang pada mau langganan nggak? Tadi satu RT Pak Asep cerita 100 kakak, saya downgrade 50 kakak aja setengahnya. Kondisi ekonominya ada yang punya, ada yang enggak. Artinya gini, dari 50, satu RT 10 kakak aja yang langganan. Masih masuk akal nggak? Masih ya? Masih oke kan? 10 kali 500.000 berapa? 5 juta sebulan. Nah, sehingga nih otak kita harus berkembang. Bentar nih kan kalau satu RT. Kalau kita kelola 4 RT, 5 RT bagaimana? Ya dikalikan aja. Kalau 4 RT, 5 RT kan 20-25 juta sebulan. 6 bulan deh. 6 bulan untuk 4 RT, 5 RT oke nggak? Optimis nggak? Nah ini, itu dari bisnis konvensional alias retail.